Istilah saya itu malah dia bendahara, bendahara politisi dan partai politik, bendahara umum, siapapun. Oke. Maksudnya siapapun yang penguasa dia bendaharanya. Dia bendaharanya. To the point aja. 80 tahun Indonesia merdeka. Namun masih terjadi kritik di mana-mana oleh masyarakat kita. Indonesia terkenal dengan hasil buminya yang kaya raya. Namun kenapa kesengsaraan masih terjadi di mana-mana? To the point aja kalian. Saya Lukman Hanafi. Saya Apung Purwanto. Dan tamu kita manusia merdeka, Bapak Saididu akan membahas tentang apa yang terjadi di sana. Pak Saididu, terima kasih sudah hadir di To The Point aja, Pak Saididu. Ini sudah mau 80 tahun Indonesia merdeka, tapi kenapa sih masih terjadi kritik di mana-mana? Bahkan bantuan juga kemarin ada yang nyasar tuh. Itu triliunan itu. Itu apa dulu yang terjadi nih Pak Saididu yang selama ini aktif mengamati segala masalah sosial nih? Pancingannya bagus. Jadi saya teringat betul bagaimana kita menyambut 50 tahun Indonesia merdeka 95. Oh, 95. Pada saat itu kita menerbangkan pesawat N250. Oke. Ya. Melepaskan kapal Pelni, kapal penggunaan Pelni, melepaskan kereta api Argo Bromo dengan berbagai produk unggulan yang kita lepaskan. Ya. Saat itu yang kita selalu hitung kapan kita menyamai Korea, melewati Korea, kapan menyamai Jepang, kapan mendekati ini. Sekarang kok ketinggalan dari timur-timur. 80 tahun Indonesia. 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa ternyata yang merusak bangsaku ini, karena saya ngalami betul, yang menurunkan daya saing bangsaku ini adalah politik. Oke. Ya. Ada apa dengan politik kita? Politik kita itu adalah politik jual beli. Oh. Politik jual beli sehingga melahirkan bandar-bandar politik. Oke. Yang bandar-bandar politik inilah yang menentukan siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi menteri. Komisaris juga ya berarti? Komisaris juga. Itu bukannya pilihan yang dimilih oleh rakyat? Nah, karena desain politiknya yang salah. Oke. Nah, karena politik baru bagus tuh kalau penegakan hukum bagus. Kalau penegakan hukum bagus, ya enggak lah. Nah, itulah kita terjadi korupsi di mana-mana. Akhirnya politisi memelihara maklar. Oke. Politisi memelihara maklar untuk mempertahankan jabatannya. Dan ya Mas tadi menyampaikan maklarnya, nah 10 tahun terakhir ini pimpinannya yang jadi maklar. Oke. Yang mana nih? Nah, ya Presiden Joko Widodo lah. Oh, oke. Nah, kenapa saya menyatakan dia maklar? Oke. Bayangkan, dia menerbitkan utang tuh, dia ya, ingat ya, utang pemerintah yang diterima Joko Widodo itu 2.600 triliun. Akumulasi utang 6 presiden sebelumnya. Oke. Utang BUMN 2.400 triliun, berarti sekitar 6.000 triliun. Oke. Utang kewajiban pemerintah pensiun sekitar 1.500 triliun, 7.500 triliun 2014. Oke. Sekarang 24.000 triliun. Wow. Naiknya berlipat-lipat ya? Berlipat-lipat. Nah, yang lucunya utang itu ternyata dipakai untuk nyogok rakyat. Ya itulah bansos masuk ke pegawai BUMN, semua orang terima bansos. Oke. Nyasar-nyasar. Nyasar-nyasar. Nah, Oke. kerusakan bangsa sudah sangat ini menyangkut 80 tahun Indonesia merdeka. Oke. Jadi ini tentang maklar dan bandar ini berarti. Nah, maklar bandar kita orang pasti ingat. Yang saya di kepala saya tuh kalau nyebutin maklar bandar tuh Reza Halid. Oke. Waduh. Nah ini kemarin jadi tersangka nih, tapi dari dulu di Beruber nggak pernah ini. Nggak dapat. Ini di mana orang sebelumnya sih? Nah sebenarnya coba bayangkan, rumahnya kan saya tahu.
Ada di Indonesia? Ada dulu ada. Yang jaga itu tentara pasukan khusus loh. Waduh, rumah si Saking Raja Alit kuatnya ini? Jakarta Oke. dulu. Nah, Waduh. orang ini memang istilah saya itu malah dia bendahara politisi dan partai politik, bendahara umum, siapapun. Oke. Maksudnya siapapun Siapapun penguasanya. yang penguasa dia bendaharanya. Dia bendaharanya. Nah, sehingga dia aman-aman. Nah, ada kemajuan bahwa Pak Prabowo bisa menyentuh. Saya berkali-kali berusaha menyentuh orang ini. Oke. Kalau boleh saya ceritakan, Ya. Ya, ceritakan, Pak. ketemu Mm-mm. ini kan dia mulai bermain dengan Petral. Petral itu dah dibentuk tahun 69 sebenarnya. Oke. Untuk menjual minyak Indonesia yang ketemu. Karena Pak Harto mulai itu. Iya. Nah, tujuannya itu bagus dulu. Karena korupsi Indonesia tinggi, maka baiknya di Amerika perusahaannya. Oke. Supaya koruptornya jauh. Oke. Iya, Iya kan? Nah, semakin mendekat ke Indonesia. Oke. Nah, itulah perusahaan itu kemudian pindah ke Hong Kong tahun 70-an, tahun 72, tahun 80-an. Nah, tahun 98 pindah ke Singapura. Oke. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dan sudah bukan lagi pemiliknya asing, tapi Orang Indonesia. perusahaan Pertamina di Singapura. Singapura. Oke. Nah, masih bagus tujuannya supaya korupsinya Berkurang. Jadi tujuan Pak Harto mendirikan itu supaya jangan dikorupsi di Indonesia. Oke. Jadi korupsinya Ya, biar di minimal. sana kejauhan lah, biar jauhan dikit. Ya, koruptornya kan mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Kalau ke sana kan dia nggak bisa negosiasi. Iya. Nah, disitulah saya melihat kelihatannya Resalit itu mulai main di 98 Oke. dengan Petral. Nah, Petral itu kerjanya ini banget loh, Petral itu menjual minyak kita, kemudian membeli minyak untuk Yang lain. Pertamina. Oke. Jadi semua lewat situ. Nah, sekarang masuk 98 dia bermain sampai saya pikir sampai pemerintahan Megawati Gus Dur. Oke. Stop sedikit waktu pada Habibie. Tahun 2000-an berarti apa ya? Tahun 2000-an. Nah, ya. kemudian saya ketemu itu 2005. Saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN. Oke. Saya ditelepon oleh Istana pada saat SBY. Iya. Orang adalah orang pangkatnya Brigjen, nggak usah kita sebutkan. Nelpon saya, kita mau ketemu. Oke. Tahu-tahu di dalam ruangan itu saya dilantik jam 11, diminta ketemu jam 4 Oke. Ketemu dengan dengan pejabat istana. Pejabat Oke, istana, pejabat istana. oke. Oke. Tahu-tahu orang ini ada di dalam. Si Reza Alit ini Salid. Loh, di kok ada dalam itu di istana. dalam ruangan, bukan dalam ruangan yang tempat ketemu. Yang tempat Oke, ketemu. tempat Oke. ketemu. Loh, kok ada di sini? Hmm. Saya telepon yang bikin janji. Kenapa ada di sini? Enggak, kita mau ketemu memang dia. Siapa yang minta ketemu saya? Oke. Nah, terus kata dia hanya menyatakan begini. Saya hanya minta saya jangan diganggu. Oh gitu, langsung Nah, Pak. bisnis saya. Oke, Saya langsung waduh. berdiri. Ku ganggu kau. Oh, Waduh. Oke. Selama aku menjabat, ku ganggu kau. Karena aku membersihkan negeri ini. Oh. Nah, umur saya itu saat itu 40 tahun. Jadi Oke. masih... Masih menjadi. Oh, masih berani-beraninya Pak. Tapi habis ku ganggu kau. Apa, ganggu. Bapak Nah. diganggu-ganggu enggak? Besoknya telepon, Pak siap-siap diganti dari penguasa. Siap-siap lah diganti. Tapi alhamdulillah nggak diganti juga. Oke. Nah,